Zikir di sini, tasbih yang dimaksudkan di sini yusabbihunal laila, seperti tadi Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalimatnya tasbih tapi yang dimaksud salat. Nah di sini kalimatnya tasbih tapi yang dimaksud adalah zikir secara umum, karena tasbih itu salah satu zikir. Maka kata ulama perlu kita ingat bahwa yang namanya zikir, kembali kepada definisi awal, zikir itu adalah semua amal ibadah yang kau lakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya dengan berzikir saja, berzikir dalam artian kita mengucapkan tasbih, sholawat, tapi apapun yang kau lakukan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap berzikir. Sanad yang dibacakan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau bahwa saya akan menyebutkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek atau pengamalan yang bentuknya zikir di dalam kehidupan sehari-hari, dan saya akan banyak menukil dari kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni. Dan beliau mengatakan bahwa penting sekali bagi siapa saja yang ingin membaca kitab saya untuk mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus yang saya gunakan di dalam kitab ini. Sehingga pada saat kita membaca satu hadis, kita sudah tahu derajat hadis. Kita sudah tidak perlu lagi bimbang untuk menelusuri sanad, karena memang bukan profesi kita, tidak sampai ke situ. Sehingga kata Imam Nawawi, untuk mempermudah para pembaca, saya sudah sematkan hukum-hukum di dalam hadis yang akan saya nukil. Jadi kita sudah tinggal membaca hadis dan lihat status hukumnya. Jadi Imam Nawawi sudah mempermudah kita dengan memberikan status hukum tiap-tiap hadis. Dan di antara yang beliau sebutkan, kalau saya menyebutkan Bukhari Muslim, maka tidak perlu lagi dicari-cari. Sudah tahu, walaupun saya tidak menyebutkan hukumnya sahih, hasan, dhaif, tapi kalau saya menyebutkan Bukhari Muslim, maka ketahuilah kata Imam Nawawi, hadisnya sahih, karena yang ada di Bukhari Muslim semuanya sahih. Nah, kecuali kalau hadis-hadis yang tertera di dalam kitab-kitab yang lain, maka saya akan memberikan penjelasan tambahan mengenai status hukum hadis tersebut. Nah, di sini Imam Bukhari dan Muslim itu jangan kita kira berarti setiap kita mendengar hadis yang diriwayatkan Bukhari berarti semua hadisnya sahih. Ini di dalam kitab ini saja. Karena Imam Bukhari punya karangan selain kitab Sahihul Bukhari. Nah, jadi Imam Nawawi ingin memberikan kita penjelasan mengenai apa yang beliau kutip dari Imam Bukhari di dalam kitab khusus, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Jadi selain kitab Sahihul Bukhari, beliau akan menjelaskan kalau memang ada di dalam kitab ini. Tapi kalau kitabnya Sahihul Bukhari, nah ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Karena Imam Bukhari punya kitab selain Sahihul Bukhari dan derajat hadisnya tidak sekuat Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini punya banyak karangan kitab tentang khalqul Quran. Karena ada fitnah orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau mengarang satu kumpulan hadis-hadis yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tersebut bahwa Al-Quran bukan makhluk. Maka kemudian Imam Bukhari juga punya kitab tarikh, ada Tarikhul Kabir, Tarikh As-Shaghir. Beliau juga punya kitab Adabul Mufrad. Nah, jadi maksud daripada Imam Nawawi menyebutkan hadis yang ada di kitab ini, kalau saya menyebutkan Bukhari itu sudah dipastikan sahih, karena yang beliau nukil di dalam kitab ini hanya kitab Sahihul Bukhari. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau selain kitab ini, itu kita harus tahu dulu Imam Bukhari meriwayatkannya di Sahihul Bukhari atau di kitab yang lain. Nah, seperti yang sudah kita baca kemarin bahwa Imam An-Nawawi akan melanjutkan tentang
keutamaan dan kemuliaan zikir secara agak sedikit rinci, kata beliau. Beliau memulai seperti biasa dari ayat suci Al-Quran yang memberikan keterangan bahwa keutamaan berzikir secara umum itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Wala dzikrullahi akbar. Ini kalimat sering kita dengar di khutbah kedua sebelum kita sholat Jumat. Wala dzikrullahi akbar. Kata ulama, maknanya ada dua. Pada saat kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak ada yang lebih besar daripada hal tersebut. Tidak ada yang lebih mulia dari keadaan tersebut. Tidak ada yang lebih hebat dari keadaan seorang hamba diberikan ilham mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Itu arti wala dzikrullahi akbar. Lebih besar dari keadaan apapun yang kau lakukan di dunia ini. Wala dzikrullahi akbar. Ini makna yang pertama. Jadi ulama tafsir punya dua makna di dalam wala dzikrullahi akbar. Pertama, kata ulama, wala dzikrullahi akbar itu seorang hamba apabila mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, maka ini adalah keadaan yang paling mulia bagi seorang hamba tersebut. Akbar, lebih besar dari apapun. Jadi keadaan ini keadaan yang paling mulia. Nah, pendapat yang kedua, ulama tafsir mengatakan wala dzikrullahi akbar, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ketika seorang hamba diingat oleh Allah, itu sudah puncak daripada semua kenikmatan dan semua keadaan. Jadi kalau yang pertama kita ingat Allah, itu menurut tafsir yang pertama, zikrullah kita yang mengingat Allah. Zikrullah menurut pendapat yang kedua, Allah yang mengingat kita. Yang pertama jelas, karena dari hadis-hadis nanti yang akan kita baca bahwa keadaan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah pada saat mereka mengingat dan berzikir kepada Allah. Makna yang kedua tentu saja berbeda. Pada saat kita mengingat seseorang, belum tentu orang itu ingat kita. Tapi pada saat orang itu yang ingat kepada kita, berarti ini spesial, istimewa. Ada orang ngasih hadiah, sedikit hadiahnya, kita senang. Bukan karena hadiahnya ini mahal, enggak. Tapi ketika seseorang memberikan perhatian kepada kita dengan mengingat kita, kita senang. Walaupun hadiah yang dia berikan kita bisa beli kapan saja, tapi ada keadaan di mana manusia senang apabila diperhatikan oleh orang. Nah, ini ketika ada orang ingat kita, memperhatikan kita, kita senang. Bayangkan kalau yang memperhatikan kita, yang mengingat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, makna yang kedua, wala dzikrullahi akbar, Allah yang ingat kepada kita, Allah yang memperhatikan kita. Manakala Allah sudah mengingat kita, berarti ini adalah keadaan yang paling besar, tidak ada yang menandinginya. Tapi kita perlu tahu kapan Allah mengingat kita. Nah, jadi tidak terlepas dari makna yang pertama. Makna yang pertama menyebutkan kita yang ingat Allah. Tapi dalam sebuah hadis, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, "Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika seorang hamba mengingat aku dalam keadaan sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam keadaan sendirian. Aku akan mengingatnya dalam sendirian. Di sini ada syarat. Mau diingat Allah, kita harus mengingat Allah. Jadi kalau kita mengartikan dengan tafsir yang kedua tadi, wala dzikrullahi akbar, yang maknanya adalah ketika Allah mengingat seorang hamba, maka keadaan ini lebih besar dari apapun. Kita perlu mengingat. Untuk diingat Allah, kita perlu mengingat Allah. Jadi keadaan yang kedua ini pun sebenarnya tidak terlepas dari yang pertama. Hanya saja di sini ulama
hanya karena zikrullah ini punya dua kemungkinan. Jadi dua-duanya ditafsirkan oleh ulama. Di dalam kalimat bahasa Arab, kalau ada kalimat kemudian disandarkan kepada kalimat, maka kalimat yang kedua ini bisa jadi dia pelaku, bisa jadi dia yang jadi objek. Jadi dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek kalau disandarkan kepada masdar. Nah, kalau dia jadi subjek, makna yang pertama, makna yang kedua. Kalau dia jadi objek, makna yang pertama. Jadi dalam bahasa Arab, zikrullah itu kalimatnya satu, tapi ada dua kemungkinan. Allah bisa jadi di sini yang mengingat, bisa jadi yang diingat. Menurut makna yang diingat seperti yang awal, menurut makna yang mengingat berarti makna yang kedua, Allah yang mengingat kita. Nah, ini salah satu keluasan bahasa Arab. Jadi mungkin dalam salah satu terjemahan mereka nanti akan memilih salah satu saja daripada tafsiran waladzikrullahi akbar. Tapi para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ayat Al-Quran ini tafsirnya bisa beragam. Tapi yang bisa memahami itu semua hanya mereka-mereka yang sudah mendalami ilmu tafsir, ulumul Quran, usulul fiqh, begitu juga hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat, begitu juga bahasa Arab, karena penafsiran ayat Al-Quran tidak terlepas dari bahasa Arab. Kaidah-kaidah bahasa Arab seperti tadi bisa berubah maknanya karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah, begini para ulama tafsir kita mengajarkan kepada kita. Jadi makna waladzikrullahi akbar ada dua makna. Yang pertama, keadaan seorang hamba mengingat Allah itu keadaan yang paling besar. Makna yang kedua, keadaan di mana seorang hamba diingat Allah itu keadaan yang paling besar. Tapi sebenarnya sama saja, karena seorang hamba tidak mungkin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, jadi hanya perbedaan di situ saja. Tapi kedua-duanya memberikan faidah dan pelajaran yang sangat penting bagi kita, di mana Allah menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, keadaan yang paling mulia itu, kalau kita simpulkan dari dua tafsir ini, keadaan yang paling mulia itu adalah keadaan di mana seorang hamba mengingat Allah dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Nah, ini masih ada kaitan dengan sebelumnya, di mana kata Allah, kalian ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang cerita seorang nabi yang ditelan oleh ikan yang besar, Nabi Yunus. Di dalam cerita ini Allah menjelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah menyatakan kalau seandainya Yunus ini tadinya bukan orang yang rajin berzikir dengan tasbih, maka dia akan ditelan oleh ikan ini sampai hari kiamat. Berarti kata ulama, Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran penting. Zikir itu menyelamatkan dari mara bahaya. Zikir itu menyelamatkan dari hal-hal yang mengancam kita. Zikir sebelum kejadian. Karena nanti akan diceritakan, kalau sudah kejadian baru mau ingat Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ada ceritanya nanti yang mirip sama itu. Nah, ini ceritanya Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus ini tadinya bukan termasuk orang-orang yang mengingat aku dengan tasbihnya, kata Allah, maka dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, berarti Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan ini karena sebelum masuk
dia adalah termasuk orang-orang yang rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ay al-musallin, yang dimaksud dengan musabbihin, kata ulama, apa tafsirnya? Musallin. Jadi bukan hanya mengucapkan subhanallah. Musabbihin yang dimaksud di dalam ayat, kata para ulama, musallin. Nabi Yunus ini rajin sholat sebelum ia ditelan oleh ikan. Beliau rajin sholat. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Qala Sa'id ibn Jubair, syukrullah qudsuhu. Wa qala Dhahak, udhkurullaha fir rakha yadhkurkum fis shiddah. Fa inna Yunus kana 'abdan salihan dzakarallah falamma waqa'a fi batnil hut qala Allah falaula annahu kana minal musabbihin. Seorang ulama, Dhahak bin Qais, mengatakan, udhkurullaha fir rakha, ingatlah selalu kalian kepada Allah dalam keadaan kalian senang, dalam keadaan kalian punya, dalam keadaan kalian ada nikmat. Yadhkurkum fis syiddah, niscaya Allah juga akan mengingat kalian pada saat kalian jatuh menderita satu ujian. Jadi di sini beliau kemudian menukil ayat tadi. Beliau katakan karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, mengapa tadi beliau mengatakan ingatlah Allah dalam keadaan kalian belum dapat ujian, dalam keadaan kalian masih senang. Niscaya nanti kalau kalian dapat ujian, dapat musibah, Allah akan mengingat kalian. Niscaya Allah akan memberikan bantuan, menurunkan pertolongan. Dan itu semua berkat kalian mengingat Allah sebelum kalian kena ujian. Beliau kemudian membacakan ayat yang tadi dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, tidak mati di dalam perut ikan, karena tadinya beliau rajin mengingat Allah dengan sholatnya. Maka kata Dhahak ibnu Qais, ini ayat pelajaran penting untuk kita, supaya ingat Allah itu kalau dalam keadaan senang juga. Kita nih kalau sudahlah ada kebun kebakaran, baru kita rajin ke masjid. Kalau bisnis kita masih lancar, ngangkat dagu nih kayak ngangkat. Dada nih masih membusung. Duit kayak banyak. Anak buah masih nurut. Anak buah nih nurut karena kau punya duit. Kelak kapan kalau tidak punya duit, kalau tidak punya jabatan, dibelengos orang. Ini sudah sunnatullah di dalam kehidupan. Jadi tidak usah kita banyak gaya ketika kita punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membalikkan keadaan seseorang dalam hitungan detik. Kalau Allah ingin kun fayakun, yang kaya jadi miskin hitungan detik, yang miskin pun jadi kaya hitungan detik. Jadi yang kau sombongkan itu apa? Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diajarkan oleh para ulama, harta yang sesungguhnya yang nanti akan kau banggakan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sarana majelis ilmu, atau kalau lagi tidak ada majelis, kau pegang tasbih, bersolawat, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, memperbanyak zikir kepada Allah. Inilah yang akan kau banggakan kelak di hari kiamat. Yang lain ini bakal nyusahkan kita ketika kita membuka catatan amal. Yang lain selain zikir itu akan jadi penyesalan. Di dalam sebuah hadis disebutkan orang surga pun nanti akan menyesal. Padahal masuk surga, sudah melihat kenikmatan, nyesel. Kenapa menyesal? Apa bentuk penyesalan mereka? Ala sa'atin lam yadhkurillaha fiha. Dalam satu waktu mereka tidak mengingat Allah. Waktu yang mereka lalai ini menjadi penyesalan besar kelak di surga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Ada majelis taklim setiap hari ini sebenarnya masih sedikit. Masih sedikit. Kalau bisa sehari 7 kali. Sehari 7 kali.
Imam An-Nawawi sehari majelisnya 12 kali. 12 kali ini yang pengarang kitab ini. Satu hari 12 kali majelisnya. Dan majelisnya dengan menghafal, dengan mencatat, dengan menjelaskan. Ini majelis Imam Nawawi 12 kali. Tapi kita lihat keberkahan umur Imam An-Nawawi. Umur cuman 45 tahun. Di antara kita sekarang ada yang 40, ada 45. Belum ada kontribusi yang kita berikan ke dalam agama. Belum ada hal yang bisa orang lain dapatkan manfaatnya dari kita. Imam Nawawi 45 tahun. Berapa banyak kitab yang beliau karang? Berapa banyak murid-murid yang sudah beliau didik? Kita lihat keberkahan umur itu dengan kita jaga dan kita isi dengan ketaatan. Ternyata umur itu bisa berkah, umur itu juga bisa tidak berkah. Ada orang umur 60 tahun, sedikit pun tidak ada keberkahan. Kalau dihitung ketaatan sedikit. Belum lagi kalau yang berkaitan dengan membantu orang, menginfakkan harta, sedikit sekali. Umurnya 60 tahun, bahkan kadang lebih dari 60 tahun, tapi hal-hal yang positif yang dia lakukan sedikit sekali. Kita lihat bagaimana para ulama mengetahui bahwa umur ini boleh jadi sedikit, 45 tahun, tapi keberkahan. Saya akan ambil contoh kitab yang kemarin kita khotamkan, kitab Mafahim Yajibuan Tusohah. Itu beliau Abuya Maliki meninggal pada umur 59 tahun. Guru besar kami di kota Mekah Al-Mukarramah, umurnya 59 tahun. Muridnya yang berada di dalam pondok pesantren yang beliau didik, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, yang dididik langsung oleh beliau dalam pondok pesantren itu kurang lebih 600, dan keluar semuanya udah buka pondok pesantren. Baru meninggal ini. Meninggal 2004. Bukan orang zaman Imam Syafi'i. Kalau kata kita, itu paling tuh cerita sahabat nih, tak lama. Baru 2004 meninggal. Umur 59 tahun. Karya yang sudah tercetak sekarang 70 jilid. 70 jilid. Dibaca di pondok-pondok pesantren. Bayangkan setiap kita membaca kitab, pahala nyampe gak ke beliau? Nyampe ke beliau. Karangan kitabnya 70 jilid yang sudah dicetak. Yang belum dicetak masih ada. Yang belum dicetak masih banyak. Muridnya saja sudah punya cucu-cucu. Sudah punya cucu dalam artian murid punya murid lagi, punya murid lagi. Sudah bikin pesantren. Cucu muridnya sudah punya pesantren. Bayangkan berapa banyak beliau mendapatkan pahala. Kalau seandainya kita ngajar nih, kemudian orang-orang yang kita ajarkan ini ngajarkan lagi, itu kan pahala kembali kepada kita. Nah, coba hitung, kalau dia bukan cuma ngajar, dia buka pesantren, setiap hari dibacakan Fatihah, rutin di tiap-tiap pesantren itu baca Fatihah untuk Abuya Maliki, tiap pagi, tiap sore, tiap malam baca Fatihah. Hitungan Fatihah yang dikirimkan kepada beliau udah habis-habis. Kitab yang dibaca, yang diambil manfaat itu akan mengalirkan pahala buat beliau. Murid-murid yang senantiasa mendidik murid yang lainnya lagi, ini pahala buat beliau. 59 tahun. Lihat bagaimana keberkahan yang Allah berikan dalam umur seseorang ketika seseorang menjaganya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kita yang sudah memberikan manfaat kepada orang lain, sudah berzikir juga malas, rugi. Lihat umur kita, siapa yang jamin besok kita masih hidup? Siapa yang jamin bentar lagi kita masih hidup tuh siapa yang menjamin? Tapi begitulah manusia memang dilupakan dengan kematian, sehingga mereka panjang angan-angan. Kalau mereka sudah panjang angan-angan, mereka akan mempersedikit ibadah mereka. Justru ini Nabi mengatakan, selalu ingat hal-hal yang dapat melupakan kelezatan dunia, yaitu kematian. Berusaha untuk diingat terus, kata Nabi. Karena kalau kita mengingat kematian, kita kalau
berandai-andai kalau seandai besok ku mati. Kira-kira apa yang kita lakukan malam ini? Seandainya besok kita meninggal dunia. Kira-kira nih kita tahu nih besok kita nak meninggal. Kira-kira ngapa kita malam nih? Bos sibuk kita minta maaf sama orang dulu. Benar tak? Ngapa tak dari sekarang kita minta maaf sama orang? Nanti nak nunggu mati. Siapa tahu kita mati kapan? Nah ini kan contoh. Apa yang harus kita lakukan? Maka berandailah besok kita mati, ya, anggap besok kita mati, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Jadikan setiap harimu seperti ini. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang kau lakukan itu semuanya bermanfaat, pasti bermanfaat. Karena kita kalau tahu besok mati, tidak mungkin kita nak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka seperti ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini di dalam ayat yang kedua ini Imam Nawawi ingin mengajarkan kepada kita kalau yang di atas tentang fadilah mengingat Allah secara umum. Karena ketika kita mengingat Allah, kita akan diingat oleh Allah. Dan ini kata Allah, waladzikrullahi akbar. Keadaan yang paling besar, keadaan yang paling mulia ketika seorang hamba mengingat Allah dan dia diingat Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Nabi Yunus tadinya dia akan meninggal di dalam perut ikan kalau seandainya kata Allah dia tidak banyak sholat sebelum dia masuk ke dalam ikan. Nah ternyata kata para ulama yang menyelamatkan Nabi Yunus adalah beliau selalu mengingat Allah di masa beliau sebelum mendapatkan ujian, sehingga pada saat mendapatkan musibah Allah pun akan mengingatnya. Berikutnya waqala ta'ala yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Sebelum itu ada keadaan sebaliknya di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang hamba yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat dia terkena musibah dia baru mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata ulama, keadaan ini mirip dengan keadaan seseorang yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Siapa itu? Fir'aun. Nah, jadi orang-orang yang cuma ingat kepada Allah dalam keadaan diuji dan dicoba oleh Allah, itu tidak jauh keadaannya dari tidak usah ragu-ragu. Kita ini lagi menjelaskan yang di sini, bukan kita nodo kita sendiri, bukan. Jadi di sini kata beliau, orang yang ingatnya cuman pada saat dia sudah dalam musibah, ini diceritakan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah Fir'aun yang seperti ini. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mirip sama Fir'aun. Bagaimana caranya? Kita dari sekarang mengingat Allah. Keluar dari majlis ini kita selalu ingatkan, wah kalau aku cuma ingat pada saat dicoba, aku sama Fir'aun. Nah ini peringatan buat kita, di mana Allah menceritakan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Fir'aun ini dari sombongnya dia mengejar Nabi Musa dengan bala tentaranya. Pada saat sampai di pinggir laut, di pantai, Nabi Musa diperkenankan oleh Allah untuk membelah lautan dan lewat dengan bersama umatnya. Dia lewat dengan Banu Israel. Setelah Nabi Musa mencapai pantai yang berseberangan dengan pantai ini, Nabi Musa sudah sampai, Fir'aun ikut dengan bala tentaranya, mengikuti jalan yang terbuka yang dilewati oleh Nabi Musa. Tapi pada saat dia sampai di tengah beserta pasukan-pasukannya, Allah kembalikan laut ini seperti semula, sehingga menenggelamkan semua prajurit Fir'aun, termasuk si Fir'aun. Fir'aun tahu ini. Lah sudah di laut ini baru dia tahu. Lah nak tenggelam, dia baru tahu. Hatta idza adrakahul gharaqu. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Pada saat dia sudah mau tenggelam, baru dia sadar ternyata kuni bukan Tuhan. Masa ada Tuhan tenggelam? Kuni bukan Tuhan ternyata.
Jadi selama ini yang mengompori Fir'aun itu ternyata Haman, menterinya Fir'aun. Dia ini yang selalu mengompori Fir'aun agar ngaku jadi Tuhan. Nah, Fir'aun ini juga dia termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan. Di antaranya dia seorang raja. Kedua, jarang sakit. Kata Haman, kau nih menku tengok-tengok lain sama manusia lain. Kau nih jangan-jangan Tuhan, kata Haman. Alung kau dibiarkan yang ngikut-ngikut nih tadi bukan cuma menganggapmu sebagai raja, tapi menganggapmu sebagai Tuhan. Dan kalau mereka minta bukti, mereka tahu kau tidak pernah sakit. Jadi usulan siapa? Haman. Fir'aun ini tadi tidak ada terlintas dia nak ngaku Tuhan. Tapi si Haman ini yang membuat Fir'aun akhirnya melampaui batas. Dan kemudian ada satu kejadian menghukum Haman karena ada kesalahan yang dibuat oleh Haman. Kata Fir'aun, wahai Haman, jangan lupa aku ini Tuhanmu. Kata Haman, kau tuh Tuhan kalau depan orang, kalau di belakang kita kan sama-sama tahu kau tuh siapa. Kan ku yang nyuruh kau tuh jadi Tuhan, kata Haman. Jadi Haman menolak untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, karena yang nyuruh kau tuh jadi Tuhan kan ku, kata Haman. Masa kau nak cecak macam tu pula sama ku? Jadi kata Haman, biarlah tuh depan-depan orang ndak apa kau macam tu, tapi men kita tengah berdua macam ni ndak usahlah, kata Haman. Kita sama-sama tahu nih. Jadi Fir'aun pada saat dia mau ditenggelamkan, dia baru sadar kalau dia bukan Tuhan. Dan memang dia sebenarnya sadar, tapi dia baru mengakui bahwa ada Tuhan yang berhak disembah. Makanya apa yang dia katakan? Pada saat Fir'aun sudah mau ditenggelamkan oleh Allah, dia mengucapkan amantu, aku beriman, kata Fir'aun. Tapi ini sudah mau dicabut nyawanya. Makanya kata ulama, orang masih diterima taubatnya selagi rohnya belum sampai di kerongkongan, belum mau dicabut. Kalau sudah mau dicabut, walaupun dia masih bisa mengucapkan syahadat, sudah ditutup pintu taubat dan syahadatnya. Nah, maka di sini Fir'aun mengucapkan aku beriman, kata dia. Tapi lihat kata sebagian ulama, Fir'aun pada saat tenggelam dia mengucapkan kalimat beriman pun tapi masih ada unsur kesombongan. Dia tidak mau mengucapkan aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dia mengatakan aku beriman dengan Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel itu. Dia masih menyebutkan kalimat yang ada unsur kesombongan. Dia tidak mengakui 100% Allah semesta alam. Tuhannya Bani Israel itu aku percaya, kata dia. Nah, tapi pertama tidak diterima keimanannya karena ruhnya sudah mencapai kerongkongan. Dia sudah mau dicabut nyawanya. Jadi sudah tidak terima imannya. Walaupun dia sempat mengucapkan aku beriman. Dia sempat mengingat Allah. Dia sudah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di mana Allah ingin memberikan contoh kepada kita, diceritakan cerita Fir'aun ini agar kita mengambil pelajaran. Kata Allah, lihat, Fir'aun yang sombong, raja yang dia mengaku perkasa, pada saat aku tenggelamkan, dia pun ingat kepada aku. Tapi keadaan tersebut sudah terlambat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian mengingat aku dalam keadaan seperti Fir'aun. Pada saat sudah kepepet baru mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sudah mau mati baru mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan sehatmu ingatlah Allah. Dalam keadaan penuh dengan kekayaan, kenikmatan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala agar kalau seandainya Allah membalikkan keadaanmu, kau tetap di dalam perlindungan Allah, dimudahkan oleh Allah, diturunkan pertolongan dan bantuan kepadamu walaupun ada ujian. Nah, ini jadi faidah di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an kisah seorang hamba yang Allah ringankan ujiannya, Allah turunkan pertolongan gara-gara karena disebabkan beliau selalu ingat Allah sebelum diuji. Dan ada lagi satu kisah di mana Allah mengisahkan ada orang yang sombong, selalu lalai, dan pada saat dia sudah kena ujian, dia baru mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatnya tersebut sudah tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah bosan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa capek dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui, zikir di sini, tasbih yang dimaksudkan di sini yusabbihunal laila, seperti tadi Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalimatnya tasbih tapi yang dimaksud salat. Nah, di sini kalimatnya tasbih tapi yang dimaksud adalah zikir secara umum, karena tasbih itu salah satu zikir. Maka kata ulama perlu kita ingat bahwa yang namanya zikir, kembali kepada definisi awal, zikir itu adalah semua amal ibadah yang kau lakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya dengan berzikir saja, berzikir dalam artian kita mengucapkan tasbih, solawat, tapi apapun yang kau lakukan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap berzikir. Kau membantu orang lain, mulutmu tidak mengucapkan zikir, membantu orang lain tulus karena ingin meringankan bebannya, masuk zikir gak? Masuk di dalam zikir, karena kau lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang kau lakukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua dikategorikan engkau sedang mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.